Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya jembatan itu bisa kuat nahan ribuan mobil tiap hari? Atau sayap pesawat yang bisa melentur kena turbulensi tapi nggak patah? Nah, rahasianya itu ada di perilaku material itu sendiri. Hari ini, kita bakal ngintip ke dalam laboratorium buat lihat gimana para insinyur ibaratnya menginterogasi material, biar semua yang kita bangun itu aman dan bisa diandalkan. Kutipan ini, intinya dari semua yang akan kita bahas. Jadi, pemahaman kita soal material hari ini itu bukan sihir. Ini adalah hasil kerja keras berabad-abad, dari zaman Leonardo da Vinci sampai para ilmuwan modern. Mereka nggak cuma duduk-duduk nulis teori, tapi juga beneran turun tangan, melakukan eksperimen. Teori dan praktik itu kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Yuk, kita telusuri bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih kita harus repot-repot nguji material? Terus kita masuk ke lab, lihat prosesnya gimana. Abis itu kita belajar cara baca sidik jari unik dari tiap material, lalu menerjemahkan data itu jadi desain yang kokoh. Dan yang paling penting, gimana kita ngebangun batas aman untuk melindungi kita semua. Jadi, kenapa semua ini penting? Sebetulnya simpel aja. Setiap benda di sekitar kita, dari kursi yang lagi Anda duduki sampai gedung pencakar langit, itu semua lagi bertarung, melawan gaya-gaya yang nggak kelihatan. Para insinyur menyebutnya beban, dan dalam pertarungan ini, kegagalan itu sama sekali bukan pilihan. Makanya, tugas insinyur itu mirip-mirip ramal. Bedanya, mereka harus bisa memprediksi masa depan secara ilmiah. Seberapa kuat jembatan ini nantinya? Seberapa besar beban yang bisa ditahan? Itu semua harus dijawab sebelum bangunannya jadi. Ini bukan tebak-tebakan. Ini adalah ilmu prediksi untuk mencegah bencana. Anda pernah nggak nginjek kaleng minuman yang udah kosong, bunyi krek, terus kalengnya langsung melipat gitu aja? Nah, itu contoh sempurna dari yang namanya tekuk atau buckling. Si material tiba-tiba menyerah. Sekarang coba bayangin kalau yang tekuk itu bukan kaleng, tapi tiang jembatan atau badan pesawat. Ngeri kan? Makanya pemujian itu krusial banget. Terus, gimana caranya kita tahu batas kemampuan material tanpa harus merobohkan jembatan beneran? Jawabannya ada di laboratorium. Di sini, di lingkungan yang super terkontrol, kita bisa menyiksa material sampai ke batasnya. Semua yang tadinya mungkin atau kira-kira, di sini kita ubah jadi data yang pasti dan terukur. Tentu, kita nggak masukin satu gelondong baja ke dalam mesin ya. Kita ambil sampel kecil dengan bentuk yang khas ini, sering disebut bentuk tulang anjing atau dog bone. Kenapa bentuknya gitu? Bagian tengahnya yang lebih ramping itu sengaja dibuat biar materialnya nanti patah tepat di situ, jadi kita bisa amati dengan detail. Dan karena bentuknya standar, hasil tes di Indonesia bisa langsung kita bandingkan dengan hasil tes di belahan dunia lain. Prosesnya sendiri kelihatannya sederhana, tapi presisi banget. Sampelnya dijepit, terus mesinnya mulai menarik secara perlahan, pelan-pelan, tapi pasti. Selama proses itu, komputer mencatat dua hal super penting. Seberapa besar gaya tariknya, dan seberapa panjang materialnya meregang. Cuma dari dua data ini, semua rahasia material bakal kebongkar. Oke, data pertama itu gaya. Tapi gaya aja nggak cukup informatif. Coba bayangin, narik seutas benang dengan gaya 10 kilo, sama narik kabel baja dengan gaya 10 kilo. Hasilnya pasti beda banget kan? Makanya kita pakai ukuran yang namanya tegangan, yaitu gaya dibagi luas penampangnya. Ini cara yang lebih adil untuk mengukur seberapa besar tekanan internal yang dialami si material. Data kedua itu soal seberapa jauh materialnya meregang. Tapi lagi-lagi, kalau kita punya karet 1 meter, ditarik jadi 1,1 meter, sama karet 10 meter, ditarik jadi 10,1 meter, kan beda rasanya. Jadi kita pakai regangan, yaitu pertambahan panjang dibagi panjang awalnya. Ini seperti mengukur peregangan dalam bentuk persentase, jadi ukurannya jadi universal dan bisa dibandingin. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Kalau kita plot tegangan di sumbu vertikal dan regangan di sumbu horizontal, kita bakal dapat sebuah kurva. Ini bukan sekedar grafik biasa, ini adalah sidik jari unik dari sebuah material. Cuma dengan melihat bentuk kurvanya, kita bisa tahu semua karakternya, kekuatannya, bahkan kelemahannya. Coba lihat bagian awal kurva yang lurus ini. Ini namanya daerah elastis, zona nyamannya si material. Persis kayak karet gelang, kita tarik dia melar, kita lepas dia balik lagi ke bentuk semula. Sempurna. Kemiringan garis lurus ini, yang disebut modulus elastisitas, itu menunjukkan seberapa bandel atau kaku materialnya. Makin curam garisnya, makin kaku dia. Tapi, perhatikan deh, pas garis lurus itu mulai melengkung. Titik ini krusial banget. Namanya titik leleh atau yield point. Ibaratnya kayak kita nekuk klip kertas. Kalau ditekuk sedikit, dia balik lurus.
Tapi kalau kita tekuknya keterlaluan, dia bakal bengkok selamanya. Nah, titik leleh ini adalah batas di mana kerusakan pada material jadi permanen. Puncak tertinggi dari kurva ini adalah kekuatan puncaknya, atau ultimate strength. Ini adalah beban maksimum yang bisa dia tahan. Setelah lewat dari puncak ini, materialnya mulai menyerah. Kita bisa lihat ada satu area yang mulai menipis, kayak leher yang tertarik. Ini namanya fenomena necking. Dari sini tinggal tunggu waktu aja sebelum materialnya putus. Bentuk kurva secara keseluruhan juga cerita banyak. Material ulet seperti baja, kurvanya panjang setelah titik leleh. Artinya, dia bakal meregang dan berubah bentuk dulu sebelum patah. Dia ngasih kita peringatan. Sebaliknya, material getas kayak kaca, kurvanya pendek banget. Hampir nggak ada peringatan sama sekali, tahu-tahu langsung prak, patah. Jelas kita nggak mau dong jembatan kita dibuat dari bahan kayak gini. Oke, kita sudah punya sidik jari material dari laboratorium. Keren. Tapi, buat apa semua angka dan grafik ini? Nah, sekarang saatnya kita bawa data ini keluar dari lab dan kita pakai buat mengambil keputusan desain di dunia nyata. Tabel kayak ginilah yang dilihat insinyur tiap hari. Dari sini, pilihannya jadi lebih jelas. Butuh kekuatan super ekstrim buat komponen roket? Pilih titanium. Butuh sesuatu yang kaku banget buat rangka gedung? Baja jagonya. Atau butuh yang ringan tapi tetap kuat buat rangka sepeda? Aluminium solusinya. Tiap material punya panggungnya masing-masing. Tapi ya, tentu aja, ini bukan cuma soal milih yang paling kuat. Selalu ada pertimbangan lain. Titanium memang kuat banget, tapi harganya selangit dan susah diolah. Baja itu kaku, tapi berat. Nah, disinilah seninya rekayasa. Menyimbangkan antara performa ideal dengan realita di lapangan, yaitu berat dan biaya. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Dunia nyata itu nggak serapi dan seideal laboratorium. Beban bisa aja tiba-tiba lebih besar dari perkiraan, atau materialnya mungkin punya cacat kecil yang nggak kelihatan. Makanya, insinyur yang baik nggak akan pernah merancang sesuatu yang kekuatannya cuma pas-pasan. Mereka selalu membangun bantalan pengaman. Bantalan pengaman ini namanya faktor keamanan atau factor of safety. Caranya gimana? Kita ambil kekuatan asli material dari hasil lab tadi, terus kita bagi dengan sebuah angka, misalnya 2. Hasilnya adalah tegangan izin. Inilah batas kekuatan praktis yang boleh dialami material itu pas dipakai sehari-hari. Angkanya bisa beda-beda tergantung kebutuhannya, tapi angka yang cukup umum dipakai itu segini. Faktor keamanan 2.0. Artinya apa? Gampangnya gini, kalau kita hitung beban maksimum di jembatan itu 10 ton, kita akan merancangnya seolah-olah dia bakal nahan 20 ton. Selisih 10 ton ekstra itu adalah jaring pengaman kita. Margin inilah yang bikin kita semua bisa tidur nyenyak, karena kita tahu strukturnya aman, bahkan untuk hal-hal yang nggak terduga sekalipun. Semua prinsip ini berlaku buat material yang udah kita kenal baik, kayak baja dan beton. Tapi gimana dengan material masa depan, komposit yang bisa menyembuhkan diri sendiri, atau logam super ringan hasil cetakan 3D? Gimana cara kita tahu batas kemampuan mereka? Jawabannya sederhana, kita kembali lagi ke awal. Siklus ini, menguji di lab, menganalisis data, dan menerapkannya dalam desain adalah proses yang nggak akan pernah berhenti. Inilah cara kita terus berinovasi dengan aman, memastikan bahwa masa depan yang kita bangun akan jauh lebih kuat dan lebih andal dari yang ada sekarang.